Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, kala itu Abu Nawas sering meninggalkan kota Baghdad untuk berniaga. Sudah banyak negeri yang ia singgahi. Keuntungan yang didapatkan dari bisnisnya ini tentu sangatlah besar. Oleh sebab itu, kini Abu Nawas sudah jarang ke istana. Dan sang raja pun jadi merindukan sosok Abu Nawas. "Wahai pengawal, sudah lama aku tak melihat Abu Nawas. Suruh Abu Nawas kemari," kata Baginda Raja. "Ampun Paduka, Abu Nawas sedang berada di negeri seberang untuk berniaga," jawab salah satu pengawal. "Sekarang dia jadi orang sibuk ya, hingga tak pernah lagi datang kemari," kata Baginda Raja mengeluh. Singkat cerita, saat Abu Nawas pulang, ia pun segera datang ke istana menghadap Baginda Raja. "Selamat datang wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu?" sambut Baginda Raja senang. "Alhamdulillah Paduka, saya baik-baik saja," balas Abu Nawas. "Bagaimana usaha dagangmu? Kamu sekarang jadi orang sibuk hingga sampai lupa sama rajamu sendiri," tutur Baginda Raja. "Ampun Paduka, saya sama sekali tidak akan melupakan Baginda Raja. Tapi kesibukan saya yang membuat saya tidak sempat menghadap Paduka," jawab Abu Nawas. "Ngomong-ngomong, kapan kamu akan keluar kota lagi?" tanya Baginda Raja. "Insya Allah besok Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Oh ya, kali ini negeri mana yang akan kau datangi?" tanya Baginda Raja kembali. Abu Nawas lalu menyebut sebuah negeri yang sempat membuat Baginda Raja kaget. "Hati-hati Abu Nawas, saya dengar kabar di negeri tersebut rajanya terkenal jahat. Kalau kamu sampai kenapa-kenapa di sana, segera kabari saya," ujar Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Keduanya pun lalu ngobrol panjang lebar, bercanda tawa, melepaskan rasa kangennya. Keesokan harinya Abu Nawas melakukan perjalanan menuju negeri yang disebutkan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri tersebut. Ia menelusuri jalanan kota yang cukup asing baginya. "Baru kali ini aku merasakan ada kota sepi. Kota-kota yang saya singgahi sebelumnya hampir semuanya ramai penuh dengan orang-orang jualan." Setelah beberapa lama berjalan, Abu Nawas mulai merasakan letih. Apalagi barang dagangan yang ia bawa terbilang cukup banyak. Ia pun mendatangi rumah salah satu warga. "Assalamualaikum, bolehkah saya numpang istirahat?" kata Abu Nawas sambil mengetuk pintu. Setelah pintu rumah dibuka, ternyata penghuninya adalah seorang wanita tua dan anak gadisnya. "Silakan masuk Tuan," jawab si wanita tua itu. Kedua penghuni rumah tersebut terlihat sedang dirundung masalah. Raut mukanya menunjukkan kesedihan. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, Ibu kenapa terlihat murung?" Wanita tua itu lalu menceritakan bahwa rajanya punya kebiasaan yang buruk. Sang raja gemar menikahi gadis-gadis desa. Tapi setiap kali sang raja menikahinya, esok paginya si gadis langsung dihukum mati. Dan kali ini anak gadis satu-satunya wanita tua itu besok akan dinikahi sang raja. Yang berarti ia siap-siap akan kehilangan anaknya. Mendengar keluhan wanita tua itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia ingin menolongnya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Saat menjelang malam, Abu Nawas terus memikirkan cara agar bisa menyelamatkan anak gadis wanita tua itu. Akhirnya ia pun mendapatkan ide yang cemerlang. Pagi harinya, prajurit kerajaan datang untuk menjemput anak gadis tersebut. "Tunggu Tuan, izinkan saya ikut menghadap rajamu," pinta Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. "Siapa kamu? Ada keperluan apa kamu ikut kami?"
bentak salah satu prajurit. "Saya adalah paman dari anak gadis ini. Pernikahan rajamu tidak akan sah bila tidak ada walinya sebagai saksi. Dan wali gadis itu adalah saya selaku pamannya," kata Abu Nawas berpura-pura. Akhirnya, Abu Nawas ikut serta menghadap sang raja. Setelah acara pernikahan selesai dan sang raja sudah merasakan kenikmatan, ia pun menyuruh prajuritnya untuk segera menghukum mati anak gadis tersebut. "Tunggu, Paduka Raja. Sebelum Paduka menghukum gadis itu, izinkan saya memberikan cerita kepadanya, supaya dia tidak sedih menghadapi kematian," pinta Abu Nawas. Sang raja tidak keberatan. Ia mempersilahkan Abu Nawas untuk memulai ceritanya. Di situ, Abu Nawas bercerita tentang kisah yang sangat indah, hingga sang raja tertarik ikut mendengarkan. "Ceritanya cukup sampai di sini dulu. Kalau kamu besok masih hidup, maka aku akan lanjutkan ceritanya," kata Abu Nawas kepada gadis tersebut. Sang raja ternyata penasaran dengan kelanjutan cerita yang dibawakan Abu Nawas. Sang raja lalu menunda hukuman mati gadis itu demi untuk mendengarkan kelanjutan ceritanya. Besoknya, Abu Nawas kembali melanjutkan ceritanya, dan kali ini ceritanya bertambah menarik. Namun lagi-lagi saat ceritanya semakin seru, Abu Nawas segera menghentikannya. Ia kembali berkata, "Ceritanya akan dilanjutkan besok kalau gadis itu masih hidup." Sang raja untuk kedua kalinya menunda hukuman mati, dan kejadian ini terus berulang-ulang sampai 1 minggu. Hingga sang raja melupakan hukuman yang akan ia berikan. Di akhir cerita, Abu Nawas memberi nasihat betapa pentingnya menjadi raja yang baik dan sayang kepada rakyatnya. Disitulah akhirnya sang raja menjadi sadar. Perilakunya selama ini ternyata membuat rakyatnya senantiasa dicekam ketakutan, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak gadis. Berkat nasihat Abu Nawas, sang raja kini menjadi raja yang baik, dan gadis yang dinikahinya dijadikan permaisuri untuk selamanya. Dikisahkan, Baginda Raja masgul berat. Konon, penyebabnya sudah 7 bulan Abu Nawas tidak menghadap ke istana. Akibatnya, suasana Balerung jadi lengang, sunyi senyap. Sejak dilarang datang ke istana, Abu Nawas memang benar-benar tidak pernah muncul di istana. "Mungkin Abu Nawas marah padaku," pikir Baginda Raja. Maka diutuslah seorang punggawa ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, "Tuan Abu, Tuan disuruh ke istana menemui Baginda Raja," perintah utusan raja. "Tolong sampaikan kepada Baginda Raja, aku sakit, hendak bersalin," jawab Abu Nawas. Lalu kepada punggawa yang datang ke rumahnya, Abu Nawas menyampaikan pesan untuk Baginda Raja. "Aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini," kata Abu Nawas sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Tak lama kemudian, punggawa itu menyampaikan pesannya kepada Baginda Raja. "Ajaib benar," kata Baginda Raja dalam hati setelah mendengar laporan punggawa setianya. "Baru ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil, dan sekarang hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan? Aneh," pikir Baginda Raja. Maka timbul keinginan Baginda Raja untuk menengok Abu Nawas. Maka berangkatlah dia diiringi sejumlah menteri dan para punggawa ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat Baginda Raja datang, Abu Nawas pun berlari-lari menyambut dan menyembah kakinya, seraya berkata, "Ya tuanku Syah Alam, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina dina ini," ucap Abu Nawas. Baginda Raja dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Ya tuanku Syah Alam, ada gerangan apakah Syah Alam datang ke rumah hamba ini? Rasanya bertahta selama bertahun-tahun, baru kali ini tuanku datang ke rumah hamba,"
Tanya Abu Nawas. Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu, jawab Baginda Raja. Engkau dikabarkan sakit hendak melahirkan, dan sekarang sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung dan melahirkan. Itu sebabnya aku datang kemari, terang sang raja. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Coba jelaskan perkataanmu, siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya? Tanya Baginda Raja lagi. Maka dengan senang hati berceritalah Abu Nawas. Konon ada seorang raja mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama, menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula, apabila seorang raja mengeluarkan titah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri. Itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu, harus berpikir masak-masak sebelum bertindak. Itulah tamsil seorang lelaki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu adalah Baginda Raja kemari, tutur Abu Nawas. Dengan kedatangan Baginda kemari, berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan bersalin adalah hilangnya rasa sakit atau takut hamba kepada Baginda, ucap Abu Nawas. Ketika aku melarang kamu datang ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau. Besok datanglah engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu, ucap Baginda Raja. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak seperti kamu. Lagi pula, selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula hilanglah cahaya balerungku, ucap Baginda Raja lagi. Segala titah Baginda patik junjung tinggi tuanku, sembah Abu Nawas dengan takzim. Tetapi Baginda Raja cuma geleng-geleng kepala, dan tidak berapa lama kemudian Baginda Raja pun kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli. Kalah gertak dengan Abu Nawas, raja diminta memerintah bangsa semut. Selama ini raja memendam rasa penasaran karena Abu Nawas selalu cerdik dan lolos dari setiap jebakannya. Raja terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan sosok humoris dan cerdik ini. Akhirnya Menteri Istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja ke istana sekarang juga, ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu saja Abu Nawas akan mengusirnya. Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku? Gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Akibat perasaannya yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosinya. Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apa kau siap menjawabnya? Tanya Baginda Raja. Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka Raja, jawab Abu Nawas dengan enteng. Bagus, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikan hadiah 1000 dinar, ungkap Baginda Raja. Tapi kalau kau tidak mampu menjawab, sebagai hukumannya rambut kepalamu harus digundul dan janggutmu dipotong bersih.
Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai, sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut, karena biasanya hukuman yang akan diterima yaitu penjara selama sebulan. Baiklah Paduka Raja, tapi hamba tidak menginginkan uang, balas Abu Nawas. Lalu, apa yang kau inginkan? Tanya Baginda Raja lagi. Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan serangga-serangga itu jangan menggangguku, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak, dia berpikir bahwa serangga-serangga itu bukan rakyatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah serangga, celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh padukanya. Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia? Terang Abu Nawas. Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir Baginda Raja takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas. Pohon apa yang berumur 1 tahun memiliki 12 cabang, setiap cabangnya terdiri dari 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta sebagian lagi menghadap ke arah gelap, tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. Pohon itu mewakili tahun karena ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun ia tenang karena sebelumnya syarat yang diajukan Abu Nawas sudah dicabut. Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas kalau aku tidak memberikan hadiah. Katakan Abu Nawas apa yang kau inginkan, kata Baginda Raja. Baiklah, hamba minta 500 dinar dan selama 1 bulan Paduka Raja tidak boleh mengganggu hamba, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tidak akan mengganggunya selama 1 bulan ke depan, dan Abu Nawas pulang membawa 500 dinar. Abu Jahal pukuli para sufi supaya berubah jadi emas. Berawal dari adanya seorang pedagang sukses bernama Abdul Malik. Ia dikenal sebagai orang baik dari negeri Khurasan. Kekayaannya yang berlimpah selalu dimanfaatkan untuk bersedekah. Abdul Malik kerap mengundang orang-orang miskin untuk makan bersama di rumahnya. Sampai ada suatu hari, dia menyedekahkan hampir semua hartanya dan merasakan kelegaan yang jauh lebih nikmat dibandingkan ketika memberi hanya sebagian kecil. Kelegaan itu membuatnya memutuskan menggunakan tiap harta miliknya untuk kesejahteraan fakir miskin. Abdul Malik membebaskan hatinya dari segala kekayaan duniawi dan berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika saat sedang menunaikan sholat, Abdul Malik melihat sosok gaib muncul dari lantai kamarnya. Sosok itu ternyata seorang laki-laki berjubah berpenampilan layaknya seorang sufi. Laki-laki misterius tersebut menghampiri Abdul Malik dan berkata, "Wahai Abdul Malik, manusia murah hati dari Khurasan, aku adalah dirimu sendiri karena engkau telah berbuat kebajikan yang sungguh mulia. Kau mampu melepaskan diri dari kekayaan tanpa merasa menjadi orang hebat. Oleh karena itu,
aku menganugerahkan kau dari sumber anugerah yang sejati. Ketahuilah, setiap hari dengan cara ini aku akan muncul di depanmu. Saat itu pukullah aku, dan aku akan berubah menjadi emas. Ambillah emas itu sebanyak yang kau mau. Tak perlu khawatir kau akan menyakitiku, sebab yang kau ambil akan diganti dari sumber segala anugerah. Setelah berkata demikian, sosok itu pun lenyap seketika. Keesokan harinya, Abdul Malik kedatangan tamu seorang kawan bernama Abu Jahal. Saat mereka berdua sedang asik berbincang-bincang, tidak lama kemudian sosok misterius kemarin yang berpenampilan sufi kembali muncul di hadapan Abdul Malik. Abdul Malik pun segera memukulnya dengan tongkat. Seketika itu juga lelaki misterius yang dipukulnya berubah menjadi emas. Abdul Malik lalu mengambil bagiannya dan juga memberikan emas kepada Abu Jahal. Melihat peristiwa yang menakjubkan tersebut, Abu Jahal hanya bengong dan terpana. Sungguh luar biasa, gumamnya. Tanpa mengerti kejadian sebelumnya, Abu Jahal mulai berpikir, alangkah gembiranya jika bisa melakukan hal serupa. Abu Jahal mengetahui bahwa kaum sufi rata-rata punya kekuatan tertentu. Ia pun menyimpulkan hanya perlu memukul mereka untuk mendapatkan emas. Maka terbesitlah di benak Abu Jahal sebuah ide konyol. Dia mengadakan sebuah jamuan pesta makan yang hanya dihadiri para sufi. Ketika para sufi ini sudah makan kenyang, Abu Jahal diam-diam mengeluarkan tongkat dan tanpa ampun dihantamnya para tamu undangan sampai tersungkur ke tanah. Kenapa tidak ada yang berubah jadi emas? Batin Abu Jahal. Dikarenakan masih penasaran, Abu Jahal kembali memukuli mereka dengan tongkat. Tentu saja perbuatan ini membuat para sufi ketakutan. Mereka serempak kabur berlarian meninggalkan rumah Abu Jahal. Akibat perbuatan tersebut, para sufi mengadukan Abu Jahal kepada Tuan Hakim. Setelah itu ditangkaplah Abu Jahal dan disidangkan. Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahal beralasan bahwa perbuatannya ini semata-mata ingin meniru Abdul Malik. Pasalnya, dia pernah melihat Abdul Malik memukul seorang sufi, dan seketika itu juga orang yang dipukul berubah menjadi emas. Mendengar pengakuan Abu Jahal yang tidak masuk akal, Tuan Hakim kembali bertanya, "Apa kau yakin dengan yang kau lihat, Abu Jahal?" "Hamba yakin sekali, Tuan Hakim. Kalau tidak percaya, panggil saja Abdul Malik kemari," jawab Abu Jahal. Maka dipanggillah Abdul Malik ke pengadilan untuk dimintai keterangan. Dalam perjalanan ke pengadilan, sosok sufi misterius yang bisa berubah jadi emas membisikkan kepada Abdul Malik apa yang harus dikatakan. "Wahai Tuan Abdul Malik, apa benar yang dikatakan Tuan Abu Jahal?" tanya Tuan Hakim. "Menurut saya Abu Jahal sudah tidak waras, Tuan Hakim. Bisa saja dia sedang berusaha menutup-nutupi hobinya menyiksa orang tanpa alasan," ujar Abdul Malik. "Memang hamba mengenalnya, Tuan Hakim, tetapi yang ia ceritakan tentang kejadian di rumah hamba tidak lebih dari akal-akalan belaka," imbuhnya. Abu Jahal sempat membantah dan memprotes perkataan Abdul Malik. Ia juga menunjukkan barang bukti berupa emas yang didapat dari Abdul Malik. Abu Jahal, Abdul Malik itu saudagar kaya, tentu punya banyak emas," balas Tuan Hakim. Dikarenakan tidak punya bukti dan yang diceritakan tidak masuk akal, akhirnya Abu Jahal dihukum penjara. Sementara Abdul Malik masih melakukan rutinitas seperti biasa, memberikan sedekah uang dan makanan kepada fakir miskin setiap harinya.
Berkat satu butir kurma, santri Abu Nawas menang sayembara. Abu Nawas memiliki banyak santri. Di sela-sela kesibukan, ia selalu menyempatkan diri mengajar santri-santrinya. Setiap hari bakda sholat asar, para santri berangkat menuju rumah Abu Nawas dengan antusias. Ada seorang santri bernama Ahmad. Ia pendiam namun pintar. Sampai satu ketika, ada seseorang santri bertanya, "Kenapa Abu Nawas begitu perhatian kepada Ahmad?" Abu Nawas menangkap ada kecemburuan di antara para santrinya, hingga suatu ketika dia mengadakan sayembara. "Sayembara apa Tuan Guru?" ujar salah seorang santrinya. "Besok kalian membawa buah kurma. Kurma yang termanis itulah pemenangnya. Sebagai hadiah akan kuberikan sorban," ujar Abu Nawas. Mereka pun berlomba-lomba membeli kurma ke pasar. Ada juga santri yang memetik di kebun orang tuanya. Ahmad sebagai anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 kurma di rumahnya. Saat dia jalan, dia melihat anak kecil menangis, lalu merasa iba dan menghampirinya. "Aku ingin makan buah kurma," kata anak kecil itu. Ahmad memberi 1 butir kurma kepada anak kecil itu. Di tangannya tersisa 2 butir kurma lagi. Namun di perjalanan dirinya bertemu Abu Nawas yang menyamar sebagai seorang pengemis yang lapar. "Aku lapar, berikanlah aku makanan," ujar pengemis itu. "Aku hanya ada 2 butir kurma, kek," kata Ahmad. "Berikanlah saya 1 butir dan satunya lagi untukmu," ujar pengemis tersebut. Ahmad pun memberikan 1 butir kurma. Ia lalu melanjutkan lagi perjalanannya. Sayangnya santri lain tidak ada yang memberikan kurma itu kala Abu Nawas menyamar sebagai pengemis di pinggir jalan. "Enak saja ingin kurma ini. Kurma ini aku beli dengan harga mahal tahu. Dan juga kurma ini untuk sayembara supaya aku memenangkannya," ujar salah seorang santri kepada kakek pengemis itu. Saat di rumah, Abu Nawas dan para santrinya memperlihatkan kurma-kurma terbaik yang dibawanya. "Ini adalah kurma terbaikku, pasti rasanya manis, dan akulah pemenangnya," ujar salah seorang santri. "Oh, belum tentu, pasti kurmakulah pemenangnya," ujar salah seorang santri menimpali lagi. Tiba-tiba Ahmad datang. Ia hanya membawa 1 kurma. Dirinya pun diejek. Ketika hendak membalikan badan untuk pulang, Ahmad dicegah oleh Abu Nawas. "Hei Ahmad, kesini. Jangan pulang dulu," tutur Abu Nawas. Abu Nawas pun bertanya, "Apakah mereka sudah membawa kurmanya?" "Sudah Guru," ujar mereka serempak. Santri-santri pun meletakkan kurma tersebut satu persatu termasuk Ahmad. Ketika pengumuman tiba, Abu Nawas mengatakan bahwa pemenangnya adalah Ahmad. Mereka pun banyak yang protes. Kurma jelek dan hanya 1 butir bisa menang. Nah, Abu Nawas pun menceritakan bahwa ia menyamar menjadi pengemis ketika mereka di perjalanan. Lalu santri yang memberikan sedekah kurma hanya Ahmad saja. "Memang buah milik kalian lebih bagus dan manis daripada milik Ahmad. Namun buah yang paling manis ialah kebajikan yang kita lakukan, terutama membantu orang yang kelaparan," ungkap Abu Nawas. Sekarang mereka paham kenapa Abu Nawas begitu memiliki perhatian lebih kepada Ahmad. Sebab Ahmad memiliki hati yang lapang untuk saling berbagi, meskipun dirinya sendiri sedang mengalami kesulitan. Akal bulus Abu Nawas makan sop gratis. Suatu hari Abu Jahil sibuk berbelanja di pasar. Tanpa diduga ia bertemu sahabat lamanya. "Hei Abu Jahil, apa kabar?" tanya sahabatnya. "Kabar baik, lama kita tak bertemu," balas Abu Jahil.
Kemudian sahabatnya mengajak Abu Jahil ke rumahnya dan menjamunya dengan makanan. "Wahai kawan, aku merasa tersanjung dengan penghormatan ini. Kamu memang sahabatku yang istimewa. Besok aku mengundangmu ke rumahku untuk makan siang," pinta Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, insya Allah aku akan datang," jawab sahabatnya itu. Esok harinya Abu Jahil membeli 2 ekor kelinci, tapi dia bingung bagaimana cara memasaknya. Kemudian ia teringat pada tetangganya Abu Nawas. "Abu Nawas kan pandai memasak, aku akan meminta bantuannya," pikir Abu Jahil. Abu Jahil lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan mengutarakan keinginannya. Tentu saja Abu Nawas dengan senang hati bersedia membantunya. Saat Abu Nawas sibuk memasak, Abu Jahil berkata kepadanya, "Abu Nawas, aku tinggal sebentar menjemput sahabatku di pasar, sebab dia belum tahu alamat rumahku." Abu Nawas pun menjawab, "Ya, kamu pergi saja Abu Jahil, aku akan buat masakan sop kelinci yang lezat." Setelah Abu Jahil pergi, sop kelinci yang dibuatnya sudah matang. "Sepertinya lezat juga sop daging kelinci ini," pikir Abu Nawas. Dia pun mencicipinya satu iris. Mantap! Karena ketagihan, ia menyantap daging kelinci satu persatu sampai tersisa sedikit. Tidak lama kemudian datanglah Abu Jahil bersama sahabatnya. "Wahai Abu Nawas, ini sahabatku sudah datang, ayo siapkan makanannya," kata Abu Jahil. "Siap Abu Jahil, tapi lebih nikmat kalau ditambah dengan roti," ucap Abu Nawas. "Baiklah, aku akan keluar sebentar membeli roti," kata Abu Jahil. Sementara sahabat Abu Jahil duduk menunggu di ruang tamu. Ketika Abu Jahil keluar kedua kalinya ini, Abu Nawas malah menghabiskan sop kelinci yang dimasaknya. Selanjutnya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar Abu Jahil tidak marah. Tiba-tiba muncul ide jahil Abu Nawas. Ia menemui sahabat Abu Jahil yang duduk menunggu di ruang tamu. "Apakah kamu tahu kenapa diundang ke rumah Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Aku tahu karena aku sahabatnya," jawab sahabat Abu Jahil. "Berarti kamu tidak tahu alasan yang sebenarnya," kata Abu Nawas berpura-pura sedih. "Memangnya ada apa dengan Abu Jahil?" tanya sahabat itu penasaran. "Sebenarnya sudah lama dia gila, sudah berobat kemana-mana tapi tidak ada satupun yang menyembuhkannya. Kemudian ada tabib yang menyarankan Abu Jahil memakan telinga manusia, dan ternyata manjur. Abu Jahil semakin membaik dan mulai mengenali siapa saja sahabatnya, dan alasannya mengajakmu kemari agar bisa memotong telingamu untuk dimakan," kata Abu Nawas. "Apa ini serius?" tanya sahabat Abu Jahil. "Kalau tidak percaya, lihatlah ke dapur, aku disuruh memasak sop tapi tidak ada dagingnya, karena dia menginginkan kedua telingamu," ujar Abu Nawas. Spontan sahabat Abu Jahil masuk ke dapur dan melihat sop yang dibuat Abu Nawas. "Ternyata benar, aku harus secepatnya pergi dari sini," pikir sahabat Abu Jahil. Ketika hendak pergi keluar, ia berpapasan dengan Abu Jahil tepat di depan pintu. "Maaf kawan, aku terlambat. Aku akan segera menyiapkan hidangannya," kata Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil masuk ke dalam dan memberikan kepada Abu Nawas. "Mana sop kelincinya Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Begini Abu Jahil, sahabatmu tadi mengambil 2 daging kelinci dan menyembunyikannya di balik bajunya. Lihatlah, sahabatmu keluar dan lari karena dia ketakutan dan malu kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahil menengok ke arah ruang tamu. Benar saja, sahabatnya sudah pergi keluar. Abu Jahil pun berlari menyusul sahabatnya. "Hei kawan, ambillah satu saja dan berikan satu untukku," teriak Abu Jahil. "Kok gila ya, itu sama sekali tak mungkin ku berikan." Sahabatnya mengira Abu Jahil meminta telinganya. Ia pun ketakutan dan berlari tambah kencang. Sementara Abu Nawas yang menyaksikan itu tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas sembuhkan sakit cintanya sang pangeran. Dikisahkan, pangeran yang menjadi putra mahkota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati,
tapi tak seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara tersebut boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat, Abu Nawas menawarkan jasa menolong putra mahkota. Baginda Raja pun menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib atau dokter. Maka dari itu, ia tidak membawa peralatan apa-apa. Tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir, mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran? Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya, Abu Nawas tidak begitu mempedulikannya. Ia dipersilahkan memasuki kamar pangeran yang sedang terbaring. Dia menghampiri sang pangeran dan duduk di sisinya. Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang. Beberapa saat kemudian setelah memeriksa keadaan pangeran, Abu Nawas malah meminta permintaan yang aneh. Ia berkata, "Saya membutuhkan seorang pria tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Permintaannya pun dikabulkan oleh kerajaan. Orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Orang tua itu duduk di sebelah Abu Nawas untuk memenuhi permintaannya. Sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah selatan, perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama desa di bagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat, dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja pun merasa terkejut dengan permintaan Abu Nawas. "Aku mengundang kamu ke sini bukan untuk bertamasya," kata raja. "Hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tetapi aku belum paham," sahut raja. "Maafkan hamba paduka yang mulia, kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang," jelas Abu Nawas. Abu Nawas pun pergi selama 2 hari. Saat kembali dari desa itu, ia menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu. Kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. "Apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup?" tanya Abu Nawas. "Apa maksud perkataanmu?" raja balas bertanya. "Sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis di desa sebelah utara negeri ini," kata Abu Nawas menjelaskan. "Bagaimana kau tahu?" tanya raja. Ketika nama-nama desa di seluruh negeri ini disebutkan, tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras saat mendengar nama sebuah desa di bagian utara negeri ini. Tetapi sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada baginda, terang Abu Nawas. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya raja. "Mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu, sebab cinta itu buta, wahai raja. Bila tidak berusaha mengobati, maka ia akan mati." Rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Dan Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, setelah dikawinkan dengan gadis desa tersebut, sang pangeran berangsur-angsur pulih. Sebagai tanda terima kasih, raja memberi Abu Nawas sebuah cincin permata yang sangat indah.